Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ayu Wandari dari Universitas Putra Batam. Pada hari ini saya akan mempresentasikan mengenai perbandingan mode data pada sistem rumah sakit. Presentasi ini saya lakukan untuk memenuhi salah satu tugas mandiri dari mata kuliah sistem basis data. Oke, kita mulai saja. Definisi mode data. Mode data merupakan suatu cara untuk menjelaskan tentang data-data yang tersimpan dalam basis data dan bagaimana hubungan antar data tersebut untuk para pemakai secara logik. Mode data harus menyediakan konsep dasar dan notasi yang memungkinkan perancang basis data dan pemakai untuk dapat mengkomunikasikan pemahamannya mengenai organisasi data. Lalu di sini ada komponen model data. Komponen model data dibagi menjadi 3, yaitu pertama bagian struktural, memuat sekumpulan aturan untuk melakukan konstruksi basis data atau database. Lalu selanjutnya, bagian manipulasi, melakukan definisi tipe operasi yang diizinkan pada data, termasuk operasi yang digunakan untuk melakukan perubahan atau update, atau membaca data, retrieve dari basis data, dan untuk melakukan perubahan struktur basis data. Lalu yang terakhir ada sekumpulan aturan mengenai integritas yang akan menjaga keakuratan dari data dalam basis data atau database. Lalu di sini ada kelompok model data. Kelompok model data dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu model data berbasis objek, model data berbasis record, model data fisik, model data konseptual. Di sini akan saya jelaskan pertama yaitu mengenai model data berbasis objek. Pada model ini menjelaskan data pada tingkat konsepsi dan view. Model ini menggunakan objek sebagai perangkat lunak yang ditulis dalam potongan kecil yang dapat digunakan kembali sebagai elemen dalam file database. Model data berorientasi objek. Secara teori, objek mudah diatur. Objek dapat dilakukan dari sifat pewarisan objek lain, kompatibel dengan tools pemrograman, dan pemrogram hanya dibutuhkan pemahaman atas konsep model ini untuk mengkombinasikannya dengan storage basis data relasional. Pada model ini terdapat beberapa macam model, yaitu pertama, ER model atau Entity Relationship Model. Terus ada yang kedua, Semantic Model, dan terakhir Binary Model Data. Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai model data berbasis record. Pada model ini menjelaskan data pada tingkat konsepsi dan view, memakai seluruh struktur logik basis data dan menyediakan uraian tingkat tinggi dari implementasi. Terdiri dari sejumlah fixed format record dengan berbagai tipe. Pada model ini terdapat 3 macam tipe, yaitu yang pertama model relasional, model network atau jaringan, dan model hierarki. Selanjutnya ada model data fisik atau physical based data model. Model data fisik digunakan untuk menguraikan data di tingkat internal atau menjelaskan kepada pemakai bagaimana data-data dalam basis data disimpan dalam media penyimpanan secara fisik. Model ini terdiri dari 2, yaitu unifying model dan frame memory. Unifying model akan saya jelaskan sedikit. Model ini menggabungkan memori dan transaksi database dalam satu kesatuan model. Frame memory itu adalah sebuah virtual view dari tempat penyimpanan sekunder yang digunakan untuk mendukung penyimpanan record database. Lalu selanjutnya terakhir ada model data konseptual atau conceptual based data model. Model yang dibuat berdasarkan anggapan bahwa dunia nyata terdiri dari koleksi objek-objek dasar yang dinamakan entitas atau entity, serta hubungan atau relationship antara entitas-entitas itu. Biasanya direpresentasikan dalam bentuk entity relationship diagram. Model ini terdiri dari 4, yaitu yang pertama entity, relationship, inheritance, dan association. Oke, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai 4 poin dan melakukan perbandingan pada sistem rumah sakit. Yang pertama yaitu ERD, lalu ada semantik, lalu ada hierarki, ada network, dan terakhir ada model relasional. Jadi saya akan bahas satu-satu. ERD atau Entity Relationship Diagram adalah sekumpulan cara atau peralatan untuk mendeskripsikan data-data atau objek yang dibuat berdasarkan dan berasal dari dunia nyata yang disebut entitas atau entity, serta hubungan atau relationship antar entitas-entitas tersebut dengan menggunakan beberapa notasi. Di sini saya akan menjelaskan notasinya. Nah, di sini ada notasinya. Yang pertama yaitu ada entitas, notasinya itu persegi panjang.
Keterangannya, individu yang mewakili suatu objek dan dapat dibedakan dengan objek yang lain. Lalu selanjutnya, ada atribut. Notasinya seperti elips ya. Properti yang dimiliki oleh suatu entitas di mana dapat mendeskripsikan karakteristik dari entitas tersebut. Lalu selanjutnya ada relasi. Relasi itu bentuknya kayak belah ketupat, menunjukkan hubungan di antara sejumlah entitas yang berada. Lalu ada relasi one-to-one. Relasi yang menunjukkan bahwa setiap entitas pada himpunan entitas pertama berhubungan dengan paling banyak satu entitas pada himpunan entitas kedua. Lalu ada relasi one-to-many. Relasi yang menunjukkan bahwa hubungan antara entitas pertama dengan entitas kedua adalah 1 banding banyak atau sebaliknya. Setiap entitas dapat berelasi dengan banyak entitas pada himpunan entitas yang lain. Lalu yang terakhir ada relasi many to many. Hubungan ini menunjukkan bahwa setiap entitas pada himpunan entitas yang pertama dapat berhubungan dengan banyak entitas pada himpunan entitas yang kedua. Demikian juga sebaliknya. Oke, ini merupakan contoh IRD yang dapat dibangun dalam sistem rumah sakit. Jadi seperti yang udah kita bahas, bahwa di sini ada persegi panjang yang berarti ini entitas. Kalau belah ketupat ini merupakan relasinya, yaitu melakukan. Ini entitasnya juga petugas, dan yang elips ini merupakan atributnya. Jadi bisa kita lihat seperti ini contohnya. Oke, selanjutnya masuk ke model semantik. Semantik data model menggambarkan keterhubungan antara definisi formal dan hubungannya dengan dunia nyata yang dimodelkan. Tetapi di dalam semantik, hanya hubungan antara definisi formal data yang membentuk informasi yang diformalisasikan dalam bentuk konseptual. Berikut adalah beberapa konsep dasar dari semantik model. Model konseptual hanya mengandung pernyataan positif atau assertions. Artinya, pernyataan harus benar sebagaimana kenyataannya. Oleh karena itu, semisal data seseorang yang tidak bekerja untuk sebuah perusahaan tidak akan ditempatkan dalam tabel karyawan. Lalu selanjutnya, setiap definisi bersifat unik. Artinya, tidak ada perbedaan definisi tipe dengan nama yang sama atas koleksi atribut yang sama pula. Lalu selanjutnya ada sebuah atribut direlasikan dengan sebuah tipe, dan sebuah tipe direlasikan dengan setidaknya sebuah atribut. Lalu selanjutnya, sebuah objek dapat berupa tipe atau instansiasi dari objek, tergantung sudut pandangnya. Lalu, ada sebuah tipe adalah sekumpulan objek yang memiliki properties. Berikut ini adalah model semantik. Jadi, model semantik itu relasinya ada biasanya kata kerjanya seperti ini, contohnya memiliki, adalah, memiliki, dan adalah. Akan saya jelaskan sedikit. Rumah sakit memiliki dokter, rumah sakit memiliki pasien, rumah sakit memiliki petugas, dan rumah sakit memiliki ruang. Di sini, karena dia ke bawah, jadi rumah sakit memiliki pasien, dan pasiennya adalah John. Lalu di sini juga rumah sakit memiliki dokter, dokternya adalah Amir, dan Amir memiliki kode dokter. Ini merupakan contoh model semantik, di mana relasinya biasanya menggunakan kata kerja, kata pokoknya. Oke, selanjutnya yang akan saya bahas yaitu model hierarki. Model hierarki, dalam model ini data disusun menurut struktur pohon. Puncak dari hierarki disebut dengan root, sedangkan entitas atau interface di bawahnya dikenal dengan induk atau parent. Entitas induk mempunyai beberapa sub-entitas yang disebut anak atau child. Entitas dalam model hierarki dilambangkan dengan 4 persegi panjang, sedangkan relasi atau hubungan dengan entitas lain dinotasikan dengan garis. Gambar berikut ini menjelaskan salah satu contoh model hierarki basis data level konseptual pada rumah sakit. Jadi seperti yang sudah dibilang, entitas dalam model hierarki itu dilambangkan dengan persegi panjang, dan ini adalah berarti entitasnya, dan relasinya atau hubungannya dinotasikan dengan garis, dan berikut adalah garisnya. Oke, selanjutnya model network.
Komponen utama mode data jaringan yaitu set dan record. Data mode jaringan menghubungkan entiti dari suatu perusahaan ke dalam suatu bentuk jaringan atau network. Notasi grafik pada model ini menggunakan blok dan anak panah atau dikenal oleh Beckman. Berikut adalah model network yang bisa kita lihat di sini. Oke, selanjutnya ada mode relasional. Mode data relasional menggambarkan hubungan antar entiti dalam bentuk tabel 2 dimensi. Setiap kelompok merupakan atribut dari suatu entiti, sehingga suatu kelompok dari tabel menggambarkan data record dalam pengertian konvensional. Suatu kolom atau sekelompok kolom tertentu dinamakan calon data kunci bila nilainya secara unik dapat mengidentifikasi semua nilai dalam suatu baris kunci. Dalam suatu relasi, memungkinkan adanya lebih dari satu data kunci yang nantinya disebut data kunci utama, yaitu secara bersamaan data kunci data tersebut akan mengidentifikasi nilai dalam suatu baris secara unik. Misalnya, akan saya perlihatkan ini adalah model relasional di rumah sakit. Bila diketahui nomor pasien P, maka elemen data lainnya secara unik dapat ditentukan, yaitu nama pasiennya adalah John dan alamat pasiennya adalah Jalan Taman Sari 10 Palembang. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam pengucapan atau kesalahan dalam penjelasan. Terima kasih.